Gini ya, saya segini, formalitas saya bawa ke rumah sakit gini, minta bagian. Mana berbakti sama orang tua, bohong. Penjilatan nantinya di alam sini tuh lidahnya sama perutnya bakal meledak tuh, perutnya penjilat begitu. Si orang ini tuh jadi dia punya pikiran bahwa saya ini, kata dia, saya ini waktu hidupnya disia-siakan sama anaknya. Tapi kalau udah ke sini, dia hartanya pakai rebutan warisannya tuh. Jadi yang ada di sini gak tenang. Masalahnya di sini gak senang karena kena teguran dari Allah itu dikarenakan nggak bisa mendidik keluarga, kurang didikan agama. Emang akhirnya biar pinter baca Quran itu memang pinter, doain baca ini dia ngerti, tapi nggak tahu isi maksud tujuannya. Yang kena tuh orang tua. Kalau bener sayang sama orang tua, benerlah berbakti. Waktu hidup udah meninggal cukup sama air dianterin, datang didatangin, kasih air, kembang apa, itu kebakalan bener. Doain di rumah. Kalau kangen datang peristirahatan, gak masalah, gak apa-apa. Jaroh, mengingat. Ini makanya yang di sini almarhum di sini dibentuk begini itu maksudnya apa? Ini tanda jasa bahwa kita ini punya orang tua. Jadi nggak diratain, ya sengaja. Oh ini turunan ini. Jadi anak cucunya tuh tahu bahwa saya ini punya keluarga. Maksudnya begitu. Jadi bukan ini untuk digini-gini, bukan. Ini hanya sebagai tanda pengingat maksudnya sih. Jadi kebanyakan salah guna. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya, tadi Aki lihat di sini dari sekian ribu makam yang ada, menurut Aki lebih banyak yang disiksa ketimbang yang tidak ya Ki? Yang paling banyak itu yang menderita. Ya dibilang disiksa ya karena itu yang menderita. Yang hidupnya di sini itu yang senang, yang tenang, yang damai itu hanya bisa dihitung. Dari sekian ribu ini? Iya, bisa dihitung. Kalau kita mau ngitung di bawah target lah, nggak nyampe sampai sekian, nggak nyampe. Kalau pesan untuk para pemimpin dan pasangan suami istri mungkin Ki bisa disampaikan Ki? Seperti pasangan suami istri, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jadi saling mengantar sesuatu keinginan yang masuk logika. Jangan si istri, saya nih punya suami pejabat, pasti mampu tanda tangannya miliaran. Si istri tuh nuntut, ya saya pengen beli mobil ini itu segala macam, buat shopping, buat apa. Si suami itu dia bingung, stres, ini gimana pasti saya ini selalu menuntut begini-begini, gaji cuma segitu ya. Dia pasti larinya kemana? Korupsi. Udah korupsi, pakai macam-macam sama orang lain, dikasih sama istrinya hasil korupsi. Itu berarti orang itu udah mengasih, kalau diibaratkan sih seperti kotoran-kotoran yang dia ambil dikasih ke keluarganya. Makanya kalau turunan korupsi itu nggak ada yang bener, semua pada gila, poya-poya, ganja, mabok segala macam. Itu semuanya begitu. Kalau kita ngasih rezeki ke keluarga, usahakan yang diberkahi Allah, yang halal sama barokah. Jangan kita cari rezeki asal dapat, jangan. Efeknya keturunan kita sampai kiamat itu nggak ada yang benar, nggak ada. Saya jamin nggak bakalan benar semuanya. Masanya kita kasih pupuk yang jelek itu, contohnya pohonan. Kalau kita kasih pupuk asal-asalan kan itu nggak subur. Tapi kalau anak-anak kita dikasih pupuk hasil kerja, hasil halal, hasil barokah, itu yakin anak-anak kita bakal jadi orang soleh. Saya jamin, yakin bakal jadi orang soleh. Itu yang namanya anak soleh itu, dia bisa membantu meringankan keluarganya yang ada di dalam kubur. Tapi sebaliknya, kalau anaknya yang nggak benar seperti tadinya